Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ada gue Herjuno Syaputra dan seperti biasa sore-sore ini kita akan ngobrol banyak hal, ngobrol tentang banyak sekali insight dari narasumber kita. Tapi sebelumnya gue salam dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Tadi walaupun narasumbernya udah sedikit bocor ya, tapi nggak apa-apa. Itu hint-hint ya. Karena saya kedatangan seorang Master Sorcerer Supreme dari multiverse yang lain Yang lain. yang saya undang ya. Karena saya pun seorang strange sebenarnya. Oke. Nggak apa-apa tadi hintnya sedikit ya. Tapi kalau udah yang oke, betul sekali. Kita akan bahasannya kaitannya dengan olahraga juga pastinya. Nah, bicara mengenai podcast Aksi Nyata ini, kita punya banyak platform, jadi teman-teman bisa nonton di sekitar 10 platform ya, ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, jadi banyak sekali. Itu di @partaiperindo. Terus ada juga ada di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, news.id, YouTube-nya Partai Perindo, website-nya Partai Perindo. Jadi those 10 platforms bisa kalian pilih yang mana aja yang mungkin teman-teman bisa akses. Dan seperti biasa juga kalau kita ngomongin bahasan hari ini sebenarnya gua memang one thing ya teman-teman yang harus kita pahami bersama ketika nonton podcast harus santai ya biar ilmunya masuk. Nggak hanya podcast sih, apapun yang kalian kerjain kalau kalian relax, chill pasti knowledge-nya masuk gitu ya. Nah, itu pun yang gua harapkan semua teman-teman yang nonton harus santai aja karena bahasan kita pastinya ringan, kadang berat tapi dibikin ringan biar kita juga bisa ngelihat ini dari perspektif anak millennials dan zillennials. Oke. So nantinya juga bakal ada e-voucher 300.000 rupiah, masing-masing 100.000 rupiah, ada 3 orang yang kita akan kasih di akhir obrolan kita. Teman-teman cuman bikin quotes terbaik, jadi dari obrolan kita ini disimak, nanti bikin kalimat 1-2 kalimat, tulis di kolom komentar, dan yang beruntung bakal dapat 3 e-voucher. So make sure that you tune in, right? Nah, kalau bicara mengenai tema hari ini, ya ini penting banget. Really into sport ya, into exercise. Gua dari dulu memang dari kecil suka banget baik itu group exercise atau yang sendirian. But lately mungkin lebih suka lari sama weightlifting for once a while dan juga badminton dan banyak hal lain. Nah, kalau bicara olahraga, kenapa sih olahraga penting ya? Apalagi pandemi men. Itu tuh kayak kalau gue pribadi ya kayak sanctuary-nya gue, escape-nya gue kalau gue lagi bosen dan gue ngerasa bahwa I need to find myself ya as a strange ya. Jadi gue olahraga itu alasan gue pribadi. Tapi di luar itu kita pengen gali ini dari narasumber kita. Kenapa kita penting buat bicara kesehatan fisik dan juga sadar atau enggak olahraga tuh mempengaruhi emosional loh, bro. Beneran loh. Iya. Kalau lo sering olahraga, I don't know ya, happiness ada endorphin kan biasa kalau keluar. Dan itu kebukti dengan orang-orang yang memang olahraga biasanya lebih happy, lebih tahu how to conquer or to hold your emotions, or even ya olahraga itu bikin awet muda. Dan aku liatin beberapa orang yang suka olahraga emang thank you. Ya, me too, man. Nah, kalau bicara olahraga yang kita bahas hari ini adalah yoga. Aduh, ini penting banget. Yoga. Gue belum pernah coba, but I love to one day. Pasti susah, karena gue udah dengar dari teman-teman yang, wah, lo mah boleh weightlifting gede, tapi kalau yoga belum tentu. Dia, oh oke ya. Nah, yoga sendiri kalau, if I'm not mistaken, dari India ya, asalnya, dan banyak sekali artis-artis Hollywood yang sudah coba ini yoga, dan even ya beberapa nama besar bilang bahwa yoga itu bagus banget buat release emotion, apalagi mereka yang kerjaannya pack gitu, kerjaannya yang memang waduh stress. Even gue pernah baca ada hakim di US, hakim di sana pengadilan di situ, dia selalu yoga sama staffnya karena ini pernah gue nonton Oprah ya, Oprah Winfrey, dia kenapa yoga ditanya sama Oprah, karena dia harus memutuskan sesuatu dan dia itu kan kerjaannya berhubungan dengan emosi, so itu kenapa dia butuh ketenangan melalui yoga. Oke. Dan pasti tidak salah hari ini saya mengundang seorang master yoga, teacher katanya. Bukan teacher ya dipanggil, tapi teacher sama para
uh, pengikutnya, muridnya, ada master yoga. Saya panggilnya Tete ya, Tete teacher ya Tete. Ya, ada Tete Dira Dewi. Selamat sore Tete. Selamat sore. Jadi aku panggilnya teacher, Tete, master, or Bebas lah, asal jangan strange aja. ada yang strange ya. Karena emang udah aneh. Iya Teh, semua orang lah Teh. Aku juga aneh kadang Teh. Iya kan? Dari Bener. universe mana itu? Saya dari Dari Universe multiverse. Depok Tete universe mana Bekasi? Tasik, jangan sedih. Oh Tasik, pantesan. Iya, selamat datang Tete di Kebon Siri. Terima kasih dong. Ini berasa di rumah sendiri kok. Iya dong Tete. Dingin ya Teh. Banget. Makanya tadi udah masuk saku. Iya, tadi universe kan? ini memang AC-nya agak Betul, kencang. Teh, baik. gitu. Teteh sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat banget, pakai banget gitu. Banget ya. Iya dong. Harus sehat karena sehat Iya. itu kalau sekarang mahal ya Teh. Oh, banget. Dan Teteh nyadar nggak sih bahwa kesehatan tuh kalau aku ngelihat ya beberapa sudah mulai aware gitu ya. Mungkin sebelum pandemi lingkungan gua ada beberapa tuh yang bodo amat. Tapi Iya. sekarang beberapa udah mau olahraga, Iya, udah mau iya, makan iya, iya, sehat. iya, Teteh juga ngerasa di lingkungannya. Oh banget Aha. banget. Walaupun memang kalau apa namanya kalau orang yoga kan dulu kayak makanya harus sehat karena memang salah satu Betul. salah satu unsur yang ada di yoga itu ya disarankan untuk makan sehat gitu. Bukan disarankan, sebenarnya kita lebih punya Ya, awareness benar. untuk bisa memilih makanan mana sih yang lebih tepat yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu loh. Bukan Iya. yang diinginkan oleh kita ya, karena beda. Exactly. Kita pengen yang jorok-jorok tapi sebenarnya kan tubuhnya kayak tubuh kamu perlu sayuran loh, tubuh kamu perlu yang Exactly. makhluk hidup loh gitu yang That's what I'm bernyawa thinking, gitu Teh. kan. Baru kayak tadi pagi Teh, aku sebelum ke sini. I know semalam makan cookies, terus tadi ya kemarin makan batagor, terus pas pagi aku di kulkas ada salad. Oke, aku Uh-oh. makan salad dulu, sayur. Pinter. Nanti baru siang baru kalau mau makan yang lain. Soalnya aku harus imbangin. Takut Teh ya, bukannya apa-apa karena Setuju. ya jadi itu memang sebenarnya itu logik yang harus kita punya ya Teh Iya. sebagai manusia. Betul. Nggak perlu diajarin. Iya, Ah. betul. Itu kayak gue udah tahu nih kapan gue harus lari, kapan ngerem ya Teh. Nah, itu punya awareness dulunya Nah, kan, itu itu. kesadaran. Itu kesadaran Iya ya kan? Teh Iya, ya. betul. Baik. Sama kayak makanan tadi kan, Ah. sebenarnya kita punya kesadaran untuk memilah-memilih gitu kan. Yang penting buat saya intinya nih yang diajarin juga gitu ya, segala sesuatu itu harus seimbang. In moderation gitu. Pinter udah kemarin makan cookies, makan apa-apa, bukannya nggak boleh, go on, you can Ya, eat anything of what you want course. gitu. Aha. Tapi kan oh iya abis ini aku harus sayuran nih, Betul. aku ini harus minum jus nih Exactly. misalnya gitu. Itu sih sebenarnya supaya Itu seimbang aja. ya aku sih somehow itu nggak diajar. Oh ya nyokap of course. I mean she's really into veggies Iya, ya. iya, Jadi iya, apapun iya, iya. harus sayur. Cuman by the time aku sebagai manusia, sebagai anak Ya. kayak menemukan oh emang nggak boleh gini. Nah, itu tugasnya teman-teman yang mungkin belum menemukan ya. Harus Betul. coba to find bahwa hidup sehat itu bukan requirements ya, tapi habit sih. Betul. It's my Harus habits. dibiasakan Betul aja sih. sekali. Ya, setuju. Teh, Tete adalah seorang yogis ya, master yoga juga. Tete boleh maju sedikit Teh Baiklah. iya, nah biar aku makin jelas melihat kecantikan Tete yang berbeda langsung ini aku ya. begini, Karena langsung kalau orang gemeter-gemeter tapi gitu. setuju loh Teh, orang olahraga tuh younger than Ya, their setuju, age. setuju. Menurut survei katanya begitu. Coba saya ngaca dulu. Iya. Oke, baiklah. Dan mungkin ditambah dengan uang juga ya, mungkin Aduh, itu mah, akan waduh. semakin nyata itu Teh. Tapi kalau banyak uang menderita bagaimana? Nah Oh, makanya cepat tua dia juga. bener. Ada tuh yang banyak uang tiba-tiba diciduk KPK ya Teh. Iya oh. serem juga kan. Jadi makanya Iya, betul, ya, betul. Oke. Nah, itu tuh salah satu yang diajarin yoga tuh. Apa How tuh? to find happiness from within, bukan dari apa yang kita punya dari luar. bukan gitu, dari tetapi- superficial things. No. Ah. Kalau katanya si Kung Fu Panda, saya ingat banget dulu. I love Find Kung Fu your Panda. inner peace. Ya, inner peace itu bukan dari luar loh, dari sini. Gitu. Jadi happiness kita tuh bukan divine by things ya, Nah, but of course, within ya. inside. Betul. Jadi happiness tuh bukan wah laptopnya ini ada gambar terbaru gitu apelnya ya. Laptop biasa kalau kita happy. Pastinya. Exactly. Nah, itu yang diajarkan oleh yoga. Oh. So, if you wanna really happy, belajar yoga yuk. Oke. Jadi iklan Baik. bagaimana ini? Nggak apa-apa Teh, ini kan kebaikan olahraga. Teh, Betul. sebelum kita dive into our Okay. topic ya Teh. Tete kenalan dulu. Tete sudah berapa lama di sini ngerjain yoga ini? Terus awal mulanya dulu seperti apa? Apakah memang disengaja Iya. atau
Tak sengaja. Tak sengaja. Heeh. Kayak lagu ya. Tak Bukan lagi. sengaja. Ya, lewat mana teh? Aku sebenarnya malu kalau ditanya udah berapa lama. Tadi ngobrol sama beliau ini ya. Iya, oke. Ternyata aku waktu mulai yoga dia baru lahir. Oh my god. Coba Oke. bayangkan alangkah tuanya aku ini. Enggak deh. Jadi- Aku enggak jadi. Jadi Oke. sampai kamu udah lahir belum? Udah, tapi baru 3 tahun. Oke, situ 3 tahun merangkak. Aku juga merangkak di dunia yoga. Betul. Jadi Teteh sudah berapa? Oh ya Allah. Berapa dekade? Pokoknya more than 20 years aja. Wow, Udah gitu aja more ya. than 20 years. Lalu, ya, garis Luar besarnya biasa. begitu, Nah, iya. dulu kenapa into yoga? I don't think so ya. Kalau 20 tahun yang lalu they don't really know Iya. yoga. Yoga Belum. like what Belum, gitu. belum. Mungkin Berarti tahun berapa ya 20 tahun yang lalu tuh ya? 20. Iya, saya mah dari 2000 keluar lagi Sundanya ya. Iya. Saya tuh udah tahun Net, nggak apa-apa tuh. 1999. Bentar. 2000 ya? 98 enggak 96 itu Ah, bawa kuliah kali 96. Oh, Iya wow. kan udah jadi itu aku masih aku nggak usah sebutin ya Teh. sebentar Oke. sebentar. Udah lahir Iya. belum itu aja pertanyaannya kan ya. Baru mau SD. Baiklah, baru mau SD. Jadi kayak gapnya jauh sekali gitu. Tapi nggak apa-apa, saya beruntung dilahirkan duluan ya. Ya, Jadi betul. udah menikmati yoga terlebih dahulu sehingga bisa sharing kayak Betul, sekarang kan betul. bisa sharing sama anak-anak milenial dan apa zillennials. Zillennials. Sampai nggak apa Iya, Z deh pokoknya Teh begini depannya. ya, Gen X gitu ya. Ada kok Gen X. Beda Gen Teh. X ya? Oh, beda ya? Iya. Apa sih? Gen Z, Gen S, beda lagi. Pokoknya Nah itu milenial, nggak ada di zillennial, yoga, soalnya bener. itu nggak ada di yoga jadi, Iya. ya, jadi dulu itu saya memang rada aneh, makanya kan mungkin Mrs. itu Dokter Strange ini ya, Dokter Anda Strange gitu ya. Understanding mungkin Teh. Understanding. Oh, oke. Jadi dulu itu dari kecil emang suka kayak aneh ya membaca buku majalah apalah gitu kan yang isinya tuh orang lagi duduk di hutan di Himalaya atau di mana gitu. Terus saya udah langsung ngebayangin, wah suatu hari nanti tuh enak tuh kayaknya duduk begitu di gunung. Kok bisa melayang gitu ya gitu. Cuma itu aja. Oke. Makanya itu kayak this is like law of attraction. You attract what you think, atau kita naruh melempar blueprint ke alam semesta ini. Nah itu yang akan nanti di apa namanya direspon oleh alam semesta ini. Dari kecil udah ngebayangin gitu. Terus kebetulan memang saya ini penggemar olahraga. Oke. Dari kecil apapun itu mungkin nggak tinggi ya, karena senengnya olahraga yang aneh-aneh gitu ya. Oke. Jadi udah gitu sampai SMA ya, itu sih gambar yang saya pengen jadi itu tuh pengen bisa duduk bersila. Mungkin sekarang tahu Padmasana yang full lotus itu ya. Full lotus, Masih ya. ada di gambar, walaupun saya udah ngerjain apa yang olahraga sampai karate lah, apalah semua diikutin. oke, Iya. oke. Tapi kok kayaknya saya masih pengen yang itu ya, kayaknya enak banget gitu. Nah one day ujuk-ujuk aja adalah jalannya tiba-tiba di satu studio saya melihat, ih ada yoga gitu. Lihat gitu kan, dulu mah zaman-zaman aerobik apalah, kalian mah nggak tahu mungkin ya zaman-zaman yang BL apa gitu. Dulu lagi di Bandung lihat aerobik ya gitu. Kok ada yoganya? Masuk ya, ternyata cuma peregangan gitu. Dasar iseng nyari, lihat lagi di buku di majalah, apa sih yoga itu, baca oke. Ternyata adalah menemukan satu guru orang India dulu itu. Tapi ya dulu yoganya bukan hanya kayak sekarang ya, yoganya cuma datang duduk tiba-tiba disuruh pose, ini pose apa sih gitu. Tapi habis itu loh kok enak ya gitu kan. Ya udah short story pokoknya ya begitulah jalannya, dibukain jadi seneng banget. Akhirnya yang dulunya senengnya aerobik jumpalitan jadi iya pose ini emang nyebelin banget sih, kayak nunggu lama banget sih posenya gitu. Tapi kok setelah itu kok lebih enak ya gitu. Dulu cuma tahu itu enak. Oh iya, lama-lama keterusan pose-posenya makin aneh dan bukan hanya pose. Saya itu dulu belajarnya dari filosofi. Posenya cuma satu tapi filosofinya panjang gitu tentang hidup. It's all about life. Kebetulan saya tuh selalu tertarik dengan yang namanya segala sesuatu yang berbau-bau psikologi, bau-bau hidup lah pokoknya, spirituality gitu. Memang kayaknya ya udah begitu aja dibawa ke sana ya udah terus gitu. Apa ya namanya, dari studio, dari belajar sendiri, ganti guru, terus pindah ke Jakarta. Waktu itu di Jakarta juga masih belum ramai yoga. I know. Iya. Justru yang membuat ramai itu saya tahunya di gym 2004, 2005 itu makanya aku ada kan di gym. tanya Teteh tadi, Teteh ngajar di mana? Iya. Apakah di gym-gym yang gede Iya, gitu? Dulu juga masih yang nggak ada sertifikat zaman dulu yoga. Oke. Nggak ada, pokoknya bisa yoga, bisa gerakan, ya udah ajarin gitu. Nah, meanwhile sambil saya belajar pose itu, saya dari dulu emang pengumpul buku-buku. Jadi segala sesuatu misalnya ada tentang psikologi apa,
baca. Wow. Ini tentang meditasi, baca lagi kecil nih. Sotoy anak kecil, baca buku gitu kan. Ya udah akhirnya loh kok yang udah saya baca ternyata banyak ya. Sampai beli buku kalau nggak salah dulu ya. Kalau teman-teman mau tahu juga mungkin ya. Saya tuh tukang baca buku walaupun bahasa Inggris saya dulu hancur, sampai sekarang juga sih masih. Buku yoga dulu Sivananda Yoga dulu inget banget itu bukunya. Itu kayak buku pedoman saya deh. Dibaca semuanya. Karena itu bukan tentang pose-pose harus berdirinya begini gitu misalnya. Fungsinya untuk ini, tapi lebih ngajarin ke arah yoga is a way of life. Nggak ada hubungannya sama agama. Terus tapi di situ banyak sekali mengajarkan kepada kita tentang mindfulness, tentang hidup sehat, tentang how you deal with this life, how you deal with yourself. Apa yang namanya, banyak lah lebih ke arah hidup gitu, lebih ke dalam, lebih ke arah inner bukan yang keluar. Nah, yoga-yoga yang sekarang itu kan yang jumpalitan, yang banyak lah itu udah kayak sirkus banget sekarang. Itu hanya 1 dari 8 tangga yoga ini gitu. Nah, justru saya 2005 saya mulai bener-bener yang deep ke yang lebih dalam gitu. Dan Teteh ini kan kalau aku lihat memang tadi bahwa following our passion itu penting ya. Dan Teteh banget. Sudah mencoba banyak hal tapi tetap ketika pengen itu betul kayak gue harus gitu ya. Iya. Nah ketika Teteh tahu akhirnya mau ke yoga, sudah mencoba dan akhirnya tadi baca buku segala macam. Ada stage khusus nggak di mana Teteh memang harus ambil sertifikatnya, harus kemana, harus traveling kemana? Ada banget. Jadi dulu itu saya masih kerja saya pernah jadi sekretaris, penerjemah di perusahaan, terus beragam di mobil, pokoknya udah deh. Nah itu waktu kerja saya kerja di salah satu perusahaan mobil gitu, saya sambil nge-gym sebenarnya, nge-gym di salah satu fitness terbesar dulu di Indonesia gitu ya, karena sering rajin latihan. Terus si instrukturnya ngelihat, kamu kok bagus, kamu nggak mau ngajar? Ngajar, aku belum punya sertifikat gitu kan. Tapi workshop suka ikut, ya ada, cuma kan cuma gitu aja. Gak apa-apa, sharing aja gitu kan. Ya udah dari situ justru karena saya mulai ngajar, akhirnya saya terpacu untuk what I can share to others itu kan nggak mungkin cuma ilmunya segini, dia aja segitu aja gitu mau kan. Ngajarin orang banyak ya. Itu jadi ada kesadaran untuk gak bisa nih, ini makin besar nih, aku harus menambah knowledge lagi gitu kan. Jadi sampai sekarang kayak orang kehausan kayak minum air garam gitu loh. Sekali belajar keterusan aja terus sampai sekarang. Tiap ada training, ada apa di dalam, kalau ada rezeki di luar juga gitu. Jadi karena itu salah satu bentuk tanggung jawab ya buat saya gitu. Apa yang diberikan oleh para klien, para murid itu harus saya kembalikan lagi ke mereka dalam bentuk pengetahuan yang baru misalnya. Jadi saya harus terus menimba ilmu lagi supaya balikin disebut ke mereka master lagi. Tuh berarti bukan something yang gampang ya Teh? Sebenarnya atau memang it's like people bisa aja melabeli diri sendiri. Sebenarnya kalau di yoga itu gak ada sih untuk level-level kayak master atau apa, mungkin karena kalau orang udah lama di satu bidang gitu kan, based on experience dan apa yang mungkin di-sharingkan atau dikerjakan, itu juga kan membuat orang yang melabeli. Gak ada sih harusnya guru yoga ya, ini saya in term of yoga ya, gak ada sih yang melabeli dirinya dengan teacher atau dengan master, dengan apalah gitu kan. Sekarang guruji misalnya, guruji apa gitu, gak ada sih. Tapi it comes from para murid-murid yang mungkin salah satu bentuk penghormat, bukan respect kayaknya respect gitu ya. Tapi ya tadi 20 tahun dan the whole experience ya somehow mungkin deserve untuk tadi acknowledgement atau mungkin tadi dari orang-orang. Tapi ya I think what I learned dari story-nya Teteh tadi bahwa ada following dreams, passion, konsistensi juga aku lihat ya. Betul. Karena 20 tahun bukan waktu yang singkat untuk kita stick sama satu komitmen. Betul. Setuju. Right? Karena ngomong-ngomong komitmen, saya sampai bilang, jadi kayaknya I'm not getting married gitu kan. Karena buat saya komitmen itu I don't like commitment.
satu-satunya, maaf ya Pak suami, Iya. satu-satunya yang buat saya bisa berkomitmen. Saya kerja aja 2 tahun keluar, Oke. setahun keluar nggak betah. Oke. I don't like to stay in one place at this, over and over again. Yes. Kayak gila gue di penjara nih. Orang Sagittarius. Oke. I like freedom gitu Ah. kan. Nah jadi satu-satunya olahraga ya, termasuk yang akhirnya jadi profesi, saya seneng banget karena sesuatu yang saya suka, my hobby, bisa membuat saya earn a lot of, aduh Tuhan udah Experiences ngasih ya. ngasih dunia ini ke saya Pengalaman. gitu. Pengalaman bisa keliling Yeah. dunia dari mana, semuanya dari yoga. Jadi kalau orang dulu ada yang nanya, emang kamu bisa beli mobil dari yoga? Hah? Semua yang saya dapatkan sampai dengan hari ini itu semuanya dari yoga. Oke. Gimana dapatnya jadi pekerjaan? No, buat saya itu bukan pekerjaan jadinya, because I love this and this is my hobby. Akhirnya pada saat kita benar-benar into something, nggak usah ngejar dunia, katanya dunia yang akan mengejar kita. Do not chase your dream, because when you get really into it, kita memberikan sepenuhnya energi ke situ, mimpi akan datang nyamperin True. kita. That's what you told me at first, bahwa law of attraction. Yes, exactly. Aku sering baca ini dan somehow kita manusia perlu diingatkan. Betul Ya, banget. walaupun udah sering dinasehatin, sering bahwa law of attraction tuh kadang kita gini teh, pengen sesuatu kita kejar mati-matian, kita Ya, usaha mati-matian, tanpa sadar bahwa harusnya kita pribadi sendiri yang harusnya berubah, dan itu yang akan datang ke kita. Dan dari cerita Teteh Setuju. tadi ya, Setuju. bahwa misalnya kita pengen jadi yogis atau apa, belajar aja, Ya. enjoy the process, Iya. glorify ya. Jadi fokus sama prosesnya, hasilnya nanti kita biarin universe yang respond. Setuju. Right? Sebentar. Curiga jangan-jangan dulunya kamu yogis ya, Cela. Soalnya like itu tuh pelajaran-pelajaran yang Oke. memang diajarin di yoga. mungkin Gitu. dari Jujur kamu universitas dulu mana sih kalian? gimana ya? Kalian tarik saya dari Aduh, mana? dari mana sih? Iya, Multiverse mana nih? Baik, ini gara-gara Agak nonton mencurigakan Doctor Strange. soalnya. Dari kemarin nonton Doctor Strange jadinya gitu. Nah, Tata udah because- nonton belum? Because what you said, like Iya. aku sampai bengong gini. Loh, itu kan di pelajarannya yoga. Iya, Udah baca buku yoga? No, I Itu don't. menuduh. Tapi enggak, I mean, I learn a lot dari banyak hal ya. Tapi Iya, tadi bahwa memang betul, exactly. kita tuh manusia kadang terlalu keras ya sama Iya, diri kita, betul. sama ya dengan Betul, ego betul, kita, betul, sampai betul. kita lupa bahwa the power of let go. I remember my mom told me bahwa when you want something, let go, dia bilang. Let go. Iya. Apaan nih gue bilang let go? Kan let go tuh berarti biarin gitu ya. But let go means ikhlasin. Like if you wanna do, misalnya mau dapat beasiswa S2, oke, you kerjain, tapi and then by the end let go, dia bilang. Jangan di hold up. Betul. You know. Dan ada satu teh, aku film juga bicara let go ya. Ada satu film Hollywood, I forgot, yang Lucy, main bukan? Black Lively atau something ya, yang dia nggak bisa meninggal Oh, karena dia awet muda seumur hidup. iya, kayak immortal Aduh, gitu immortal ya. gitu. Terus dia tanya sama pacarnya yang sekarang yang iya. pasti akan meninggalkan pacarnya itu, karena dia udah berapa generasi teh. Tell me something that I can hold on forever, dia bilang. Oh. Katakan sesuatu yang bisa aku pegang untuk selamanya. Terus si pacarnya bilang apa? Let go. Ikhlas. Oh. Right? I was like, Bener banget. goodness. Gue waktu nonton, oh yes, dia bilang Setuju. let go. Ya. So itu salah satu cara kita istilahnya Betul. berusaha ya. Dan Teteh tadi Iya. luar biasa dari cerita Teteh bahwa komitmen, persistence Iya. ya. Terus bagaimana Teteh ngelihat bahwa somehow orang nggak percaya Teh ya sama, emang kamu uangnya dari mana? Banget, Emang banget. bisa yoga menghidupi? Betul. Ternyata betul. nggak Teh, kita tuh juga nggak bicara uang ya Teh. Iya, Experience. betul Kenal experience itu orang, loh. kenal Aduh, orang. Iya benar. Jadi itu yang kadang memperkaya kita Iya, sebenarnya. betul. Aha. Kayak dulu waktu kecil ditanya nih, cita-citanya menjadi apa? Menjadi pilot. Gaya dong. Iya, Iya. iya. Itu my mom yang ngingetin kayak dulu kamu jadi pilot. Ya nggak kesampaian kali mah, ketinggi aja enggak, gimana sih menjadi pilot gitu kan. Tapi ternyata kata mama, kamu sekarang kayaknya lebih sering dari pilot deh terbangnya. Karena ada satu masa itu saya bener-bener yang terbang aja Benar, terus, benar. nggak ngajar se-Indonesia, nggak entah tiap kali ada training di mana, ada rezeki nih saya berangkat terbang. Ya itu pengalaman gitu kan. Jadi jangan menyepelekan apa yang dinamakan
anak lagi kecil gitu ditanya cita-cita mau jadi apa, karena guru saya selalu bilang bahwa apa yang kamu lempar ke alam semesta ini biasanya begitu kamu lempar tidak diniatin gitu, kayak ditanya jawab aja nyeplos gitu ya, itu tuh seisi alam semesta itu akan merespon dan akan membuka pintunya supaya kamu bisa masuk itu. Permasalahannya, are you ready to get into it? Yang kadang-kadang yang membuat tidak siap itu kitanya sendiri. Nah, itu tuh saya bukan dapat dari sekolahan gitu, tuh dari yoga, dari pengalaman, dari my self practice, my own practice gitu. Jadi bukan hanya yoga yang sekarang kan kayak jempolita nih mau pose A pose B, fine, bagus itu nggak apa-apa itu, tapi yang sesungguh-sungguhnya yoga adalah pada saat di real life ini, gimana di dalam pose yoga misalnya kita warrior one gitu, posenya kan tahan 15 hitungan misalnya gitu kan, kayak udah shaking, udah pengen keluar gitu. Bagaimana kita bisa lebih sabar, bisa lebih kuat, bisa balance, bisa fleksibel di atas yoga matras, bawa ke kehidupan sehari-hari gitu. Benar bahwa yoga itu merawat tadi emosi. Jadi banget. Bukan sekedar ketika kita lagi yoganya, iya, setelah itu pasti akan ada sesuatu yang kita bawa. Iya. Justru the real yoga itu adalah when you practice whatever you get in the yoga mat into your daily life. Itu yang paling penting sebenarnya gitu. Cuma kadang anak-anak sekarang ini suka nggak taunya yoganya aku mau yoga nih, pose supaya bikin konten sosmed, betul. Please deh, I've been there, percaya deh, aku juga dari 2012 ya udah. Yang Instagram tahun berapa ya? Aku mulai dulu Instagram itu. Tapi aku tuh orangnya telat deh. Itu apa dulu, dibikinin Ibu Nia Dinata dulu. Teacher, kamu harus punya Instagram. Teteh makasih ya. Dibikin Instagram. Akhirnya bikin oke deh gitu. Dulu pengen bisa pose A walaupun belum bagus nih, yang penting buat foto 1 detik jepret. Wah, kayak udah bisa, udah master gitu ya, padahal aslinya tuh bisa atau nggak bisa baru 2 detik aja gitu. Iya gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Ya boleh, nggak apa-apa. Tetapi jangan lupa intinya yoga itu adalah kan latihan yang menggabungkan olah fisik yang tadi itu, olah fisik yang apa kita lihat di sosial media ya, dengan nafas, dengan pikiran, dengan jiwa, itu semuanya harus bersatu. Karena unsur kita hidup itu kan tubuh, nafas sama jiwa. Tubuh ada, kalau nafas nggak ada, berarti kita adalah dead body. Dead body kan gitu kan. Kayak Dr. Strange itu kan bukannya dikubur gitu kan. Jiwanya mah gak ada di multiverse yang lain gitu ya. Nah, jadi yoga itu mengajarkan kita untuk hello, please come back to your kingdom. Kembalilah ke tubuhmu. Tubuh kita di sini pikirannya lagi makan siang, kemana jalan-jalan, itu pindah multiverse gitu. Tapi tubuhnya di sini kan. Makanya Dr. Strange cocok buat kita yang suka buat itu ya kan. Belajar. Ya, nah, yoga mengembalikan lagi bahwa you have to live at this present moment gitu. Itu yang sering hilang, apalagi anak sekarang. Very multitasking. Dibilangnya kalau makin multitasking, makin hebat. Padahal semakin kita multitasking, semakin kita nggak bisa fokus. Ini lupa, itu lupa, mau ngapain juga lupa. Pacar ketinggalan di mall, lupa nggak dijemput. Pacarnya gitu kan, ya kan? Aduh, pacar yang mana ya? Gitu langsung. Sebentar, yang mana ya? Bener. Halo ketawa lanjut. Ya ini harus skip ya, mau dilanjutkan ya, baiklah. And then habis itu ya, jadi sebenarnya yoga ngajarin kita lagi untuk itu hidup di dunia kamu kan udah ribet dengan berbagai wire energi apalah gitu. Cobalah pada saat yoga, it is your me time. Hanya kamu dengan dirimu, dengan nafas, dengan tubuh, dengan jiwa. Like 5 minutes a day gitu, nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama. Coba kembali ke dalam diri. Untuk apa? You recharge yourself. Handphone aja dipakai apa? Lowbat kan? Sama kita juga. Kalau tubuh kita, pikiran kita mikir terus dipakai lama-lama, lowbat, blackout, udah bye gitu kan. Sering-seringlah di recharge. Nah, apalagi sekarang di dunia metropolitan yang hedon sekali ini kan, senggol bacok. Betul sekali. Keluar rumah nyetir dikit, benar. Nah, yoga itu walaupun posenya kayak posenya begitu, tapi itu maksa kita, ngajarin kita supaya nanti pada saat di dunia nyata nih keluar dari ruang dari studio yoga, this is the real life that I have to live gitu, yang saya harus terima.
Itu sih intinya. Baik, Gitu. baik. Jadi kalau aku, Aduh, kok jadi ngajarin begini ya? ya of Aduh, guru course. memang cerewet. Lu Iya, jangan ditanya nih kalau teacher, guru panjang teacher. gitu. Bukan teacher ya, Aduh, right? maaf panjang. Tapi that's really okay Teh, bahwa kita ngelihatnya bagaimana perspektif seorang Teteh ya dengan pengalamannya. Jadi kita memahami yoga tuh nggak that Iya. simple, you know. Iya, Jadi iya. bukan yang lo buat sosmed and then you go satu pose Ya. for the likes ya. Iya. Tapi Ya kalau ampun. kalian memang into yoga, ya yang Teteh bilang tadi bahwa ada proses, ada perjalanannya. Betul, Dan ini menarik ya Teh, bahwa Mhm. anak-anak muda Ya. ya, millennials. Ya. Ini kan our daily problem banget, yang emosian, nggak sabaran, gila, parah. apalagi ya, terus ngerasa lebih pinter. Betul, Ya, betul. that's really me somehow. Ya, Cause ya, ya, ya. ya, you know, millennials, Gen Z. Lingkungan. Iya. Tapi menurut Teteh berarti yoga ini sangat diperlukan ya untuk Banget. mereka yang mobilitasnya Banget, tinggi, banget. stresnya tinggi, Iya, iya. anak-anak muda yang ya sekarang kerja startup segala Ya, macam. betul. Yoga would help ya. Banget. Makanya kan kayak kita udah kayak tiap pojokan udah kayak apa ya? Kayak franchise apalah gitu kan. Ada studio yoga sekarang karena memang saya tuh seneng banget karena sekarang kesadaran orang untuk kembali ke yang lebih holistik gitu ya, rather Iya, than iya, iya. mencari di luar di mana Sama orang pandemi lebih ngajarin kita itu Teh. betul, iya. Bener loh. Lebih mencari ke dalam diri bukan keluar gitu kan gitu. Walaupun misalnya satu sisi saya kadang nih sebagai orang jadul karena suka sedih lihat kok yoganya cuma begitu ya gitu kan sebenarnya bukan hanya itu loh, bukan hanya harus pose ABC loh, sebenarnya is beyond that kind of physical exercise sebenarnya kan ya. Karena kayak di yoga itu diajarin kita yang pertama ada 8 tangga nih yang Ya, dengerin 8 ya. So yang mau belajar yoga nih supaya nanti juga tahu bahwa yoga itu sangat-sangat bagus, bukan hanya pose. Kalau tadi misalnya, aku kan nggak lentur, aku nggak fleksibel. Hey, you don't need to be flexible or strong gitu untuk bisa yoga. Justru kita berlatih supaya kita bisa meningkatkan kualitas tubuh kita ya. Misalnya lebih lentur, lebih kuat dalam di tubuh ya. Oke. Tapi juga kan imunitas tubuh jadi meningkat. Pikiran kita, hati dan jiwa kita juga berubah kalau kita latihannya bener gitu. So it's not only about physical exercise, karena stage di yoga itu yang pertama yama, terus niyama. Ini dua itu memelihara diri sendiri. Bagaimana cara kita bersikap terhadap diri sendiri dulu. So sebelum kita bersikap gimana terhadap orang, yang perlakukan orang yang seperti apa, kita harus memperlakukan diri kita dulu dengan baik. How can you treat others well kalau kita sama diri sendiri aja nggak peduli? Gimana coba? Kan nggak mungkin ya. Jadi treat ourselves, love ourselves first, baru abis itu we can treat others. Oke. Itu kan. Nah yang kedua tadi yama, yang kedua bagaimana cara kita memperlakukan orang lain lah gitu kan. Itu juga ada. Nah yang ketiga ini baru postur nih. Asana yang pose-pose jumpalitan lah, apa yang udah kayak pretzel di apa lipat-lipat Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Suka lihat nggak sih? Aduh, aku lapar, pengen snacking. Lah kok jadi pretzel ya? Pretzel, iya Teteh jemput ini lagi makanan. Aduh, Iya kan? lanjut. Saking lenturnya gitu kan. Terus abis itu, nah abis stage yang ketiga nih, pranayama itu penting banget nafas. Nah kita bisa hidup ya, nggak ada air minum, kita puasa seharian gitu. Betul. 40 hari misalnya puasa, nggak minum nggak apa-apa. But without air, Heeh. without breathing, can you live like Ya. 5 minutes gitu? Can you survive? Nggak bisa kayaknya gitu sih. Yeah. Jadi nah itu pranayama, latihan nafas. Tapi harus diolah juga nafasnya, karena beberapa teknik pernafasan itu akan menimbulkan efek yang berbeda untuk tubuh. Bukan hanya tubuh ya, tetapi secara fisik, mental, emosional, even spiritual. Nah, oke. Dapat ya. Gitu. Wow. Jadi posturnya diperbaiki, habis itu nafas, habis itu pratyahara. Pratyahara bukan meditasi, menarik perhatian ke dalam dulu. Itu belajar konsentrasi. Nah, udah nggak bisa fokus nih. Pratyahara menarik seluruh indera. Kita punya berapa indera? 6 misalnya atau 5 panca indera, ada yang 6. Tarik ke dalam. Habis itu habis pratyahara ada lagi dharana. Habis itu dhyana, bukan dhyana lady dah ya. Habis itu baru terakhir samadhi. Samadhi itu yang tadi itu kan meditasi segala macam. Samadhi itu benar-benar sudah bisa mencapai inilah, bisa menyatukan diri dengan Tuhan gitu. Kayak dapat enlightenment, which is susah ya gitu ke situ. Oke. Nah, 8 itu sih sebenarnya. Nah, sekarang yang terjadi di dunia nyata ini ya, di multiverse yang ini nih. Semua orang berlomba-lomba mau bisa yoga postur kan.
oke nggak? Ya oke nggak apa-apa. Mungkin itu bisa jadi fondasi supaya anak-anak yang baru nih milenial sekarang, oke sok atau silahkan belajar pose supaya abis itu nanti digali lagi dari pose ini aku mau lebih ke dalam lagi. Oh kayaknya aku merasa nyaman ya, nanti belajar lebih dalam lagi. Nah itu supaya yoganya bukan hanya memperbaiki tubuh, tetapi we practice yoga not to be better in yoga asana in yoga posture, but we practice yoga to be better in life. Supaya hidup kita lebih baik lagi. Baik. Jadi sebenarnya dari yang Teteh sebutin tadi, it stages ya, 8 tahapan ya, bahwa postur itu sebenarnya ada di 3 malah Ada ya. 3, Oke, the first thing first adalah tadi Yama, niyama, ya. bagaimana kita treat diri dulu, sendiri dan betul. nge-treat orang lain. Betul, Jadi betul. ada fondasi di sini yang Exactly. harusnya Exactly. ya Ya. sebelum kita jump into the Betul. third one. Ya. Tapi ya tadi lagi-lagi mungkin beda orang beda the way they learn Teh. Betul, Tapi betul, hopefully ketika lo nyoba yoga ya Teh, anak-anak di luar sana bahwa nggak cuman ini buat keren, no. Iya. Ya oke, Betul, mungkin tujuan betul. awalnya, tapi make sure bahwa kalian memahami semuanya. Jadi Karena betul loncatan ya. iya, yoga itu kalau yang Teteh bilang Iya. tadi, yoganya tuh sebenarnya di hidup kita tuh yoga. Yoga itself. Yeah, right? Iya betul. Ya, jadi bukan setengah jam atau berapa jam di studio ya. Betul betul. The whole yoga is the whole stage of our life Iya. ini. Dan itu yang harus dipahami. Exactly. Betul, Kalau betul. yogis baru dan pengen like me, I got no idea about yoga. Aha. Some of my friends kayak, ayo coba. I was like, gitu Teh. Maybe in my next life gitu ya. Iya. Enggak dong. No. I love to nantilah soon enough. Cuman Ada waktunya iya semuanya ada. kok. Cuman kayak Pasti. karena I'm really into kayak cardio Teh, Me lari. too, dulu you know. sama. Ya Yang kan? memang ya lebih terlihat nyata hasilnya ya, gitu. tapi ya dengan penjelasan Teteh dan yang nggak cuma Teteh, saya Ya, baca juga betul, banyak yoga ya. memang luar biasa manfaatnya ya. betul, Dan banyak role model dunia juga sudah membuktikan bagaimana yoga is Iya. hasilnya. Even Madonna kan? Iya. Oh, itu udah. Ya ampun, saya terakhir ngelihat dia di mana? Waktu di Bangkok ya. Yang dia konser like oh my god, this is so Lentur sekali. unbelievable. Astaga Tuhan. Iya, Teh. Aduh ampun deh bener-bener deh. Iya, Bener-bener badannya dia lentur, bagus ya. fleksibel, gitu. Iya, strong, dan itu dia aku practice yoga. notice sih dari Iya Madonna, kan? bagaimana dia di umur banget, itu yang masih ya Teh, ya jangan kan umur itu ya, beberapa juga teman-teman kita yang nggak seumuran Madonna, Iya. gerak juga udah slow, Iya udah yang kan, nggak udah susah fleksibel. gitu ya. Sementara dia masih yang lincah di panggung. Dan Madonna practice yoga ya. bener-bener gila Luar itu, biasa. luar Teh, biasa. dari the whole experience, Iya. pengalaman yang paling membanggakan Teh. Tapi sebelum itu Teh ya, sebelum bicara pengalaman, aku Oke. punya pengalaman juga ini. Apa tuh? Bocoran. Oh my Nah, God. pengalaman Teteh yang ini masih ingatkah di mana dan kapan Ini dan lagi- siapakah dia? Hah? Siapa sih tuh perempuan ya? Coba kita lihat dulu. Ini kapan nih? Ini lagi yoga 2000. festival juga, aduh lupa 2000 berapa. Ini kayaknya 2018 Ini 2017 ya. Madonna itu mah masa Madonna berlemak gitu ya? Bukan ya? Aduh, Oh, nggak bukan. ada. Baik, next. Itu lagi festival Next, di oke. Tangerine kayaknya. Oh, ini yang bersama MNC ya. Bersama MNC yang which is ini sampai hari ini melekat dan mau pengen lagi Ini dong bikin yang begini. di Ancol kan, di Di pinggir pantai Ancol. ya. Aduh itu sunset yoga, sumpah konsepnya bagus banget, keren banget deh. Oke. Aduh bagus banget Oh, udah ada gitu. yang di Bandung juga ya. Pakai Oke, musik, oke. udah gitu ada Asik. deburan ombak di sana. Aduh. Waduh, Wow. wonderful world pokoknya Next. kalau ini. Oke. Ini Namaste Festival. Mhm. Namaste Festival itu salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Di Indonesia. Kalau di Jakarta yang paling besar, tapi kan yang untuk Indonesia itu Bali Spirit Festival. Ini juga sahabat-sahabat dulu sempat ke MNC juga. Apa namanya diwawancara untuk Namaste Festival ini yearly biasanya, cuma karena pandemi kan sekarang berhenti dulu ya. Ini guru-gurunya internasional rata-rata. Ini. Ya kita ngambil dari Amerika gitu, mostly dari Amerika sih. Jadi yang yogis-yogis seneng hype guru-guru Oke. luar silahkan gitu. Ini di Bali Yoga Festival, tapi bukan Bali Spirit ya. Ini juga luar biasa, dulu nggak tau kayak 200-an gitu deh kelasnya. Wow. Selalu iya Oke. gitu nih dulu. Aduh, Pengalaman ya yang ampun. paling berkesan yang mana Teh? Oh. Banyak sih pasti ya. Oh, salah satunya nih ini Yang yang ini? MNC. Aduh, itu mah one of. Aduh, yang paling berkesan deh. Memorable banget tuh. Aduh, ya ini saya ingat
waktu itu di Dufan, Ancol. Di Ancol, iya. Dufan, itu kawasan. Ketahuan mainannya Iya, Dufan. iya bener, malum teh. Oh, Tuh kan tuh. oh. Gak tahu dari mana juga ini kok tiba-tiba ramai begini. Keren ya. DMS keren banget tuh bikin acaranya. Wow. Oke. Gila ya. Waduh. Aduh kangen banget. Iya. Aduh ngeliat tuh kayak Itu aduh, ya melihat Tete di ampun. multiverse yang berbeda. Ya betul, sekarang kan? udah lain lagi. Yang pertama tadi Madonna ya. Madonna nggak yang tadi? Dulu aduh Mak Dona ya? Maknya si Dona itu. Oke, deh. Berarti Kacau. banyak pengalaman yang Tete rasain Aduh, ya. Aha. ya sesuai dengan umur ya. Iya, Kok baik. malu kalau pengalaman. Oh nggak apa-apa Teh. I mean like satu hal yang kita harus kalau Tete ngerasa bahwa tadi perjalanan, tapi Tete tuh sadar nggak sih Tete dianugerahi Tuhan Allah chance yang luar biasa loh. Karena Banget. menjadi yogis nggak semua orang kan Iya. punya profesi ini. Iya, Terus iya. let's say punya andil dalam peryogaan di tanah Iya, air. iya. Dan juga pernah menghandle banyak acara. Apa yang Tete mungkin Tete bisa sampaikan untuk anak-anak muda di sana yang di luar ya yang lagi nonton, yang mungkin masih bingung when they want to do misalnya yoga, atau mereka memang menjadikan ini profesi, atau mereka masih kayak ada beberapa teman trainer Iya. kemarin itu yang was that stick pound fit iya. ya. Mereka masih dulunya terjebak di corporate Iya, kerja iya. ini, tapi masih agak takut Rizky. Iya. Menurut Tete ketika ingin mendalami yoga dan tadi mungkin someday akan menjadi master seperti itu, apa yang harus dilakukan anak-anak muda? Harus punya satu, lempar dulu doanya ke alam semesta, karena Oke. itu the first thing yang saya lakukan. Itu dulu. Saya Doa juga dulu. nggak nyangka Iya. tiba-tiba nyampe ke sini kan. Pengen jadi guru, gurunya guru yoga. Benar. Aneh Guru banget. bener. Iya. Ini bener-bener ya gitu. Terus abis itu kita harus persistensi sebenarnya. Jangan aku mau jadi ini tapi ngerjain yang lain. Walaupun memang ya kalau emang udah jodoh pasti akan ketemu jalan. Iya, Cuma kalau sekarang kan kayak agak susah ya. Sok atuh silahkan rajin latihan misalnya kayak bukan hanya yoga ya, tapi apapun misalnya Bu jadi Iya. apalah gitu. Harus menyatu energinya di situ. Gitu supaya untuk bercepat. Kalau saya kan kayaknya jalannya lama. Ya ampun ya Tuhan, mesti mutar-muter kemana dulu akhirnya loh. Kok jalanku yang ini ya Iya, gitu. iya. Tetapi tidak disesali karena kadang-kadang kalau Tuhan udah mentakdirkan sesuatu, saya percaya ya. Maupun jalannya udah A, B, C udah kemana, kalau jodoh pasti ketemu gitu Ya. kan. Tapi satu setting intention itu pasti, karena dari Oke. intention itu percaya deh. Pada saat kita melempar doa, seluruh alam semesta ini akan membantu merespon, membawa Ya. kita ke sana gitu kan. Mhm. Terus yang kedua ya harus yang tadi persisten, rajin, Persistence ya, ha. be it gitu. Mau yoga ya, mau jadi guru yoga ya latihan yoga. Mungkin lama-lama kalau udah bisa akhirnya ambil teacher training gitu, misalnya kayak gitu kan. Terus mau jadi apa aja lah gitu kan. Terus yang ketiga ya udah cuma itu, surrender aja. Seperti yang tadi Let John udah go. bahas kan. Yeah, Jadi yeah, I know. enjoy the process, but hasilnya nanti the rest udah ada yang ngatur hidup ini Betul. gitu. Kalau orang nanya, teacher gimana sih kok bisa surrendernya sampai ke situ? Pengalaman sama harus dilatih. Gimana caranya kita bisa surrender? Aduh, yoga itu ngajarin banget gimana saya kepengen ini dikasihnya sama Tuhan ini, pengen A dikasihnya B. Ternyata begitu saya jalanin B, ya ampun ternyata ini yang dibukain jalan. Tuhan itu akan memberikan yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. I know Teh. I know. Permasalahannya semakin kita nggak surrender, makin kekeh kumekeh mau ini, sampai menghalalkan segala macam cara untuk dapat, itu hasilnya biasanya nggak baik. Tapi kita niatin, I know. kita usaha, abis itu kita kembalikan, pasrah, ikhlasin kepada Tuhan dengan sepenuh hati ya, Yeah. bukan hanya ya aku pasrah tapi di belakangnya gitu. Udah ikhlasin, jalanin aja, lupakan. Kalau saya biasanya lupakan aja. Somehow one day semua dibuka. Oke. Believe it or not, ini saya ngalamin sendiri. Sampai dulu pengen punya mobil hitam kecil, kesampean. Dari dulu suka nulis nih, pengen nomornya ini. Dari tahu udah berapa puluh tahun yang lalu, pengen punya nomor mobil ini. Terjadi, semuanya terjadi. Makanya sampai dibilang, you don't need to chase your dream. Tenang aja, dunia akan datang kepada kamu asal kamu tahu caranya. So kita yang memegang kunci dunia. Ya Oke. gitu. Jadi teman-teman nih ada dede di rumah Dede ya. gemes ya. Iya, dede gemes, jangan takut untuk bermimpi. Boleh banget, tetapi jangan mimpi habis itu
nggak fokus gitu, karena saya percaya bahwa where your mind goes, there your energy flows. Kalau mikirnya bakso, ya datangnya bakso nanti. Mau datangnya kapan? Ya kita nggak tahu. Tapi nggak mungkin juga saya dapat pengen siapa gitu, Keanu Reeves itu kan, itu rada-rada ya gitu kan. Please jangan terlalu halu. Tapi gitu. we never know. Who knows? Ya, dia lagi ke Bali. Setuju, juk-juk ya. Lagi Kok lewat. kita mulai halu ya? Kayaknya lewat. udah deh. Ya, we never know. Nah, kan Juno sebenarnya you have already like the basic layer tadi kan knowledge, bukan knowledge ya sebenarnya, like pemahaman ya. Pemahaman gitu kan. Kamu udah punya pemahaman itu, just be it. Kita nggak tahu hidupnya nanti mau kemana kan. Karena, maybe one day akan jadi apa ya, master yoga gitu. Tiba-tiba ya. Ngajar Madonna. Iya. Betul. Kok ngajar siapa gitu, Madonna. iya. Tapi menarik ya Teh, bahwa kita tadi kalau dari yang Teteh bahas terakhir tadi ya soal dreams anak muda segala macam. Sebenarnya battle kita tuh diri sendiri ya Teh. Musuh paling gede kan kita. dibilang musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Tapi kan jangan lupa musuh itu nggak boleh dimusuhin loh. Benar. Rangkulah musuh itu, ajak berteman. So, yoga ini salah satu toolnya ya. Salah satu cara. Salah banyak malahan. Salah banyak cara. Aduh, get into it deh. Tapi ya supaya kadang-kadang gini, ternyata yoga capek. Yoga begini. Yoga harus bisa handstand. You don't need to do anything sebenarnya. Mau aja dulu. Abis mau kan kita buka jalan dong. Kalau kita udah menolak, enggak, nanti susah yoganya. Ya akan susah. It is a law of attraction. Baik. Gitu, buka diri aja. Guru saya selalu bilang gini, be receptive. Terus mungkin apaan sih be receptive? Apaan sih? Sekarang paham banget kenapa be receptive. Kalau secara nggak langsung ya, yoga akan sangat berpengaruh sama spiritual kita. Sangat. Hubungan kita dengan yang maha kuasa. Iya. Dulu nih ada cerita ya, jadi zaman-zaman dulu. Jadi saya dulu sama para guru-guru lain tahun 2008 atau berapa ya. Sama dipanggil juga sama MUI karena karena ada masa dulu kayak betul. itu nggak boleh karena di negara lain diharamkan, maka di sini juga diharamkan. Kita maju semua. Dan kita sampai kasih bukunya, sampai ayo Pak kita diskusi, ajak gitu diskusi. It's not about religion, gak ada hubungannya sama sekali. Kalau kita ya justru semakin kita bener-bener into yoga, ibadah dengan cara apapun ya, itu jadi lebih khusyuk banget. Lebih khusyuk, beda rasanya. Itu kalau sholat aja kayak dulu biasa aja. Aku lagi bisa biasa sholat gitu ya. Biasa sholat mikirnya tiba-tiba mikirin apa. Nah, itu kan lebih problem fokus, semua orang kan. Malah sholat bisa akan lebih fokus ya. Karena kita yoga ngajarin kita caranya supaya gimana sih cara yang tadi yang 8 tangga yoga kan ada yang namanya pratyahara. Menarik seluruh sense, seluruh indera ke dalam diri. Nah, itu dipakai banget buat gitu. Jadi justru buat saya itu kayak membantu kita lebih fokus, kayak lebih yakin, lebih percaya. Mungkin kalau gini, ini bukan agama ya, tapi somehow yang diajarin di yoga itu yang diajarin di agama saya juga dengan cara berbeda. Cuma mungkin kalau di agama saya kan ada punishment, ada reward. Kalau di yoga nggak ada punishment, nggak ada reward sebenarnya, tapi adalah karma gitu. Kalau misalnya if you do harm to others gitu, ya ini akan terjadi gitu. Jadi tapi kan nggak ada masuk surga neraka kalau di yoga. Jadi mungkin melakukannya juga lebih ikhlas aja gitu. Lebih, kalau di agama kadang aduh takut nanti kalau berbuat dosa, takut nih. Kalau di yoga diajarinnya ya nggak takut gitu, but you have to face it all. Gimana caranya gitu supaya tidak menjadi masalah misalnya. Kayak gitu. Karena aku pernah dengar soal yang beda ya, pemahaman tadi, dan memang kalau perlu diskusi ya Tem. Saya setuju bahwa diskusi dan tadi penjabaran, dan kalau logiknya aja sih benar sih. I mean, kita suka olahraga, konsentrasi bagus ya, otomatis ibadah juga pasti kok itu. Iya pasti ya sholat lah Teh. Itu kan challenging loh. Betul. Nggak mungkin kayak Amin langsung fokus gitu ya. Tiba-tiba inget barang yang hilang kan, tuh nggak sih? Oke. Baik Teteh mungkin kita ada episode kedua nanti. Aduh, jadi curhat kita nanti ya. Curhat dong Teteh gitu ya. Aduh, seru banget. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini ya, tentunya relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern,
bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri di segala lini bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD kabupaten kota, provinsi, dan RI. Dan caranya gampang banget, konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan buat teman-teman tadi yang sudah kasih code, nanti pemenangnya 3 orang kita umumin di Instagramnya Partai Perindo. Dan terima kasih sekali lagi Teteh Dira Dewi ya, namanya aja udah unik, personality-nya luar Aneh gak biasa. sih, Dr. Yogis juga keren sekali. Semoga ini ilmunya nyampe ke anak-anak muda di luar sana. Iya, tapi by the way boleh nggak sih namanya sedikit aja buat anak-anak muda di rumah gitu ya. Ada yang harus diingat sebenarnya, ini buat kita juga, buat saya juga reminder buat hidup itu kalau mau seimbang ada 5 hal yang harus kita catat ya, yang perlu kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi proper exercise itu latihan, whatever kind of exercise, apapun itu, mau olahraga apa jangan berantem gara-gara olahraga ya. Proper exercise, terus proper breathing, bernafas. Karena nafas ini yang bawa energi ke dalam diri kita kan. Orang kalau marah nafasnya pendek. Di yoga diajarin nafasnya perlahan supaya bisa mengontrol diri, mengontrol hidup ya. Proper breathing. Terus proper diet. Proper diet itu bukan harus diet keto atau jadi vegan, enggak. Semuanya serba seimbang. Balance. Whatever you can eat anything, tetapi balance kan. So proper diet, terus proper relaxation. Makan bagus, olahraga bagus, tidurnya cuma 1 jam sehari. Bagaimana itu? Bener banget, aduh. Please, itu tidur itu relaxation itu waktu kita untuk merecharge diri kita, untuk sel tubuh kita supaya bertumbuh lagi. Ya, yang terakhir, yang kelima, positive thinking. That's the most difficult thing as a human being for being positive. Teh, makasih 5 ilmunya tadi ya. Semoga semuanya Teteh yang ini kan pandemi udah kelar, banyak lagi kelas yoga, kelas-kelas lain yang stage-nya lebih gede lagi, dan sehat-sehat dan terus jadi tadi edukator yang baik untuk semoga anak-anak muda. Mungkin mau dilanjutkan oleh anak-anak muda gitu, silakan loh. Aku mungkin akan coba yoga dalam waktu dekat ya, tapi dari 2 stage bawah dulu ya, yang menghargai diri, menghargai orang. Betul. Kalau perlu buku boleh loh dipinjamkan. Boleh Teh nanti. Baik, Teteh, thank you. Makasih. Sama-sama, terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin maju dan sukses terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Arjuno Syaputra, salam aksi nyata dari Kabu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.